Kedengaran, Kak? Kurang keras nggak? Udah keras kok, Kak. Oke. Jadi karena si Alfi lagi sakit, jadi untuk praktikum shift yang hari Selasa, sekarang sama aku ya digabung sama shift hari Senin juga, biar sekalian. Tapi nanti absensi ataupun post test, laporan praktikum, ngumpulinnya tetap di Google Classroom yang hari Selasa di Selasa, yang Senin yang di Senin gitu. Karena udah banyak, aku mulai aja ya. Udah kelihatan kan share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk praktikum kali ini, kita bakal bahas materi tentang fungsi dan prosedur. Jadi untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep fungsi dan prosedur dalam pemrograman. Dua, menggunakan fungsi dan prosedur untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Kemudian dasar teori. Yang pertama, definisi dan bentuk umum fungsi. Fungsi merupakan sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, kemudian berdiri sendiri, yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dalam bahasa C++ itu tuh minimal ada satu fungsi. Nah, biasanya tuh dalam program-program sebelumnya tuh fungsinya tuh fungsi main. Itu fungsi utamanya. Nah, kalau kita pakai Dev C++ ini, fungsi utamanya itu kan pakainya integer main. Kemudian ini merupakan sintak penulisan fungsi. Tipe datanya apa, nama fungsinya, terus di dalam ada statement sama return. Jadi fungsi itu tuh dia tuh mengembalikan nilai gitu. Nah, contoh kalau fungsi itu pasti ada ini, ada return. Return terus variabel, bisa return 0 atau return variabelnya apa gitu. Terus fungsi itu karena pemrograman bersifat terstruktur, maka fungsi yang dibuat setelah main harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian definisi dan bentuk umum prosedur. Prosedur sendiri adalah suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau fungsi yang ini kan dia mengembalikan nilai, yang ini kuncinya itu pasti ada di return. Terus kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai atau tipe datanya itu void, kosong. Nah, kalau misalkan prosedur itu kuncinya ada di sini, dia tuh tipe datanya tuh void gitu. Nah, penulisannya tuh void nama prosedur terus statementnya. Nah, di sini nggak ada return kan, karena dia tidak mengembalikan nilai. Nah, mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai gimana? Nanti langsung bahasnya pas di contoh sintaksnya aja. Ini juga sama, dia dideklarasikan dulu. Kemudian untuk parameternya ada dua jenis parameter, ada formal parameter, parameter yang muncul di definisi fungsi atau prosedur. Kemudian aktual parameter atau parameter yang muncul di saat pemanggilan fungsi atau prosedur. Berikut sintaks untuk penggunaan parameter. Di sini ada tipe data, ini yang buat fungsi, nama fungsi. Terus di sini yang pakai parameter variabel 1, variabel 2. Sini harus dideklarasiin tipe datanya apa. Buat prosedur juga sama. Gitu. Nah, kalau prosedur dia nggak pakai returnnya harusnya. Terus ini contoh programnya buat fungsi. Langsung dicoba aja ya.
Nah, ini coba kalian tulisin di Dev C++ masing-masing. Aku tunggu 5 menit ya. Sampai 13.16. Sebelum ini dulu, sebelum nulis dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada? Belum, Udah. Kak. Oke, kalau belum kalian coba dulu ya, tulis dulu.
Oke, kita lanjut ya. Udah ditulis semuanya? Udah diketik maksudnya? Kakak. Oke. Mama aku jelasin dulu ya. Ini kan di contohnya kan di sini ada tanda titik koma kan. Nah, itu tuh di sini nggak usah ditulis karena nanti jadi error. Dia kan bukan deklarasi fungsi aja, di bawahnya langsung ada badan fungsinya. Nah, ini tuh namanya fungsi terkecil tipe datanya double. Terus di sini variabel x juga tipe datanya double, ya juga double. Terus kan ini yang di atas kan sintaksnya si fungsi dulu ya, baru di sini fungsi utamanya, main fungsinya. Nah, bukan berarti program itu jalan dari fungsi yang ini dulu, fungsi terkecil, enggak, program tetap jalan dari si fungsi utamanya. Jadi nanti programnya tuh jalannya bakal munculin gini dulu, nilai A. Terus nanti masukin nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Terus ke sini, C itu sama dengan fungsi terkecil dari AB. Nah, dari sini kan fungsi itu kan mengembalikan nilai ya. Jadi nanti nilai A sama B yang ada di sini tuh masuk ke sini. Terus nanti di sini kayak dihitung, di fungsi terkecil ini dihitung. Nanti di sini kan ada return min. Nah, nilai dari min ini nanti bakal dikembalikan lagi ke sini. Nah, di fungsi utamanya ini karena dia menerima pengembalian nilai dari fungsi terkecil, di sini harus ada yang menerima, yaitu si C. Makanya di sini C sama dengan terkecil AB. Nah, itu nanti C ini menerima hasil dari sini, return min ini masuk ke sini. Nanti si out-nya di sini, terkecil dari A dan B adalah C. Gitu. Coba kita jalanin ya. Misalkan nilai A-nya 7, B-nya 9. Nah, terkecil dari 7 dan 9 kan 7. Tuh, output-nya gitu. Kan yang jalan kan yang ada di fungsi utamanya dulu kan. Yang keluar kan nilai A, ini kan ada di sini, nilai B. Terus habis itu baru masuk ke sini. Di sini dihitung, nih, dijalanin, nanti ketemu hasilnya kan min gitu. Nanti masuk lagi ke sini. Itu kalau fungsi. Sampai sini ada yang mau ditanyain, ini juga typo kayaknya dia tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau fungsi tuh ini ya, pasti ada return-nya. Buat contoh fungsi yang pertama, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang error? Permisi Kak, izin bertanya Kak. Iya, kenapa? Itu berarti misalnya bukan pakai fungsi yang double tadi, fungsi lain gitu. Tetap aja yang dijalanin itu yang in mind dulu ya Kak? Iya, selalu yang jalan sini dulu. Inman-nya dulu. Terus ini ya, kalau fungsi itu tuh tipe datanya tuh harus sama. Jadi kan di sini A, B, C tuh double. Nah, nanti nilai dari A, B, C kan bakal dilempar nih ke sini, ke fungsi double terkecil. Nah, di sini si terkecil ini juga tipe datanya tuh harus double. Terus min-nya juga harus double. Kan nanti min ini kan bakal dilempar ke sini ke C. C-nya juga harus double gitu. Tipe datanya tuh harus sama. Ini fungsi utamanya selalu integer main ya, karena kita pakainya di Dev C++, bahasa C++ yang sekarang tuh fungsi utamanya integer main. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada? Nggak ada yang error, berarti aman ya. Oke deh.
Kita lanjut. Contoh ini, fungsi yang kedua. Coba kalian ketik dulu aja ya. Aku tunggu sampai 13.26 deh. Udah diketik semuanya? Belum, Kak. Oke.
Udah belum? Udah? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini contoh fungsi yang kedua. Bedanya apa sama contoh yang tadi? Kalau yang sekarang itu si fungsinya ini kan fungsi tambah, tipe datanya integer. Itu tuh dideklarasiin dulu sendiri. Jadi tuh di atas tuh ditulis dulu. Jadi bakal ada fungsi tambah yang tipe datanya integer, terus mengandung variabel A sama variabel B yang tipe datanya integer juga. Nah, ini kalau misalkan deklarasiin sendiri, ini kan di bawahnya nggak langsung ada badan fungsinya kan. Nah, ini pakai titik 2 di sini. Ini dipakai. Kalau dia deklarasiin dulu. Nah, terus masuk ke fungsi utama. Nah, ini pakainya integer ya. Pakai inline. Nah, sama juga di sini nanti kan bakal ada pakai variabel A sama variabel B. Terus nanti ada variabel hasil juga, tipe datanya integer. Karena di sini fungsinya integer. Terus cout nilai A, in A. Nanti yang bakal dijalanin kan ini dulu nih, fungsi utamanya dulu. Kalau yang tadi kan fungsi utamanya itu ada di bawah, tapi tetap dia yang jalan juga. Cuma bedanya penulisannya aja mana dulu yang mau ditulis. Bebas. Mau pakai bentuk yang tadi kayak pertama atau bentuk yang ini bebas. Nih masukin nilai B, terus hasil itu tuh fungsi tambah AB. Nah, di sini kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan fungsi itu kan mengembalikan nilai. Jadi di ini fungsi utamanya itu harus ada yang menerima pengembalian nilai itu. Kalau yang contoh tadi ini kan di sini ada C sama dengan fungsi terkecil gitu ya. Nah, di contoh yang ini tuh hasil sama dengan fungsi tambah gitu. Terus nanti di fungsi tambahnya itu integer hasil sama dengan A plus B. Terus return hasil. Nah, hasil ini nanti yang bakal dikembalikan ke sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita coba run, ini 3, B-nya 4. Kan yang muncul yang fungsi utamanya dulu. Terus hasilnya 7. Jadi masukkan nilai A, nilai B di sini, nilai A, nilai B. Habis itu dilempar nilai A sama nilai B-nya ke fungsi tambah ini. Terus di fungsi tambah ini kayak dihitung. Hitungnya tuh hasil itu sama dengan A plus B. Nah, nanti hasil ini return dikembalikan lagi ke fungsi utama, ke sini, masuk sini. Nanti hasil ini tuh sama dengan dari sini nih. Terus si out hasil sama dengan hasil ini. Masuk ke sini, keluarnya kayak gini. Gitu buat fungsi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan buat contoh fungsi? Gak ada? Belum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang error nggak? Ya, tadi ada yang mau ngomong? Iya, belum ada, Kak. Belum ada, oke. Lanjut ya. Selanjutnya tuh ada contoh prosedur.
Nah, ini return zero-nya tuh di fungsi main ya, bukan di prosedurnya. Silakan dicoba dulu, diketik. Aku tunggu sampai 13.36. Silakan dicoba. Udah belum? Udah? Aku udah, Kak. Udah, Oke. Kak. Oke. Nah, jadi kalau kayak yang aku bilang, bedanya fungsi sama prosedur, kalau fungsi kan mengembalikan nilai. Jadi di badan si fungsinya ini tuh ada return kan di sini. Nah, kalau prosedur dia kan tidak mengembalikan nilai, makanya di situ nggak ada return. Terus tipe datanya itu void atau kosong. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada tanda titik 2 di sini ya. Itu tuh nggak usah karena dia kan bukan deklarasi fungsi kayak gini kan. Tapi di bawahnya langsung ada batang tubuh fungsinya. Jadi nggak pakai tanda titik 2 itu.
Terus di sini kalau yang fungsi di bagian integer main, di bagian fungsi utamanya itu harus ada variabel buat tempat mana sih? Nah, variabel buat menerima hasil return dari si fungsi tambah ini di fungsi utamanya. Nah, hasil ini menerima return dari sini. Nah, karena si prosedur itu tidak mengembalikan nilai, makanya di fungsi utamanya itu cuma manggil, ini tuh fungsinya buat manggil si prosedur ini. Nah, nama prosedurnya kan info prodi nih. Makanya di sini info prodi terus tutup kurung titik 2. Nah, itu buat manggil si prosedur ini. Jadi kalau misalkan kita compile terus run, nah munculnya langsung kayak gitu. Langsung apa yang ada di prosedurnya. Gitu. Kan ini cuma si out program studi matematika, si out jurusan matematika, yang langsung keluar kayak gitu. Nah, kan isinya cuma gitu doang buat yang ini. Buat contoh ini ada yang mau ditanyain dulu? Paham nggak? Aku kecepatan nggak jelasinnya? Yang biasa sama Alfi gimana? Paham nggak? Gimana teman-teman? Paham, Kak. Paham? Oke, bentar. Siapa nih? Purwokerto mati listrik. Kok banyak yang ngechat mati? Iya, Kak. Mati. Iya. Listrik. Alah. Laptopnya baterainya ada laptop. Ya udah kalau gitu nanti deadline post testnya aku sampai malam aja ya. Nanti kalau misalkan malam masih belum nyala, kalian chat aja di grup kan masih belum nyala, nanti aku perpanjang lagi nggak apa-apa. Kak, terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Lanjut ya. Terus kita coba contoh prosedur yang kedua. Silakan diketik dulu. Oke, gak apa-apa. Kalau yang itu. Kalian coba ketik dulu, aku tunggu sampai 13.45 ya. Yang ada kendala PC aku